Halo semuanya, mahasiswa UT. Kembali bertemu lagi dengan saya di inisiasi kedua untuk mata kuliah pengantar bisnis. Nah, pada inisiasi ini kita akan mempelajari konsep dasar berdagang dan pasar bebas. Jadi, kalian sempatkan untuk membaca BMP-nya dan diskusi dengan rekan Anda. Jangan lupa untuk aktif dalam diskusi dan mengerjakan latihan soalnya. Ya. Oke, konsep dasar berdagang dan pasar bebas. Berbicara soal bisnis tidak lengkap bila tidak membahas masalah perdagangan dalam suatu negara maupun perdagangan antar negara. Walaupun berbagai strategi dalam melaksanakan perdagangan bebas telah disusun, namun dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh masalah siap dan tidaknya negara-negara menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas. Pengertian pasar bebas, menurut para ahli, pasar bebas adalah suatu pasar yang di mana para penjual dan para pembeli mempunyai kebebasan penuh dalam memutuskan masalah perdagangan dan juga bisnisnya. Jadi, disebut juga dalam sistem ekonomi pasar bebas, para penjual dan para pembeli benar-benar memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perdagangan mereka. Tetapi, walaupun namanya pasar bebas, sebenarnya tidak benar-benar bebas. Terdapat aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Ada juga definisi lain dari pasar bebas, yaitu proses di mana kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tidak adanya peraturan atau hambatan buatan yang diterapkan oleh pemerintah dalam perdagangan antara individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Dengan tidak adanya hambatan yang diterapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan perdagangan, tentunya terdapat kebebasan aturan, cara, dan juga jenis barang yang dijual. Maka muncullah persaingan dagang yang sangat ketat, baik itu antar individu maupun antar perusahaan di negara yang berbeda, yaitu yang kita kenal dengan istilah ekspor-impor, atau proses penjualan dan proses pembelian yang dilakukan antar negara, ya minimal dua negara. Pengertian pasar bebas menurut para ahli. Menurut David Ricardo, perdagangan bebas merupakan sistem perdagangan luar negeri di mana setiap negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan negara. Sedangkan menurut Adam Smith, pasar bebas sebagai suatu wadah untuk menampung yang dihasilkan oleh setiap individu yang berpangkal pada paham kebebasan yang diberikan kepada pelaku ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa ada campur tangan pemerintah. Jadi, apa itu pasar bebas? Silahkan nanti kerjakan di lapangan, ya. Ciri-ciri sistem ekonomi dalam pasar bebas. Yang pertama, alat dan juga sumber produksi dapat dimiliki serta diatur oleh individu, masyarakat, ataupun perusahaan. Yang kedua, adanya pembagian kelas di dalam masyarakat. Ialah kelas pekerja, kelas buruh, kelas pemilik modal, gitu ya. Yang ketiga, adanya persaingan antar pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang optimal yang sebesar-besarnya. Jadi motif profit atau profit motif, ya. Lalu pemerintah tidak melakukan campur tangan dalam pasar bebas. Campur tangan dari negara dibatasi pada hal-hal yang tidak dapat diusahakan oleh swasta, tapi menjadi syarat terselenggaranya pasar bebas, seperti keamanan sebuah negara. Kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi pasar bebas. Kelebihannya adalah setiap individu bebas mempunyai kekayaan serta sumber daya produksi. Yang kedua, inisiatif juga kreativitas masyarakat bisa dikembangkan. Yang ketiga, terjadinya persaingan antara produsen untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas yang tinggi sebab tindakannya selalu didasarkan pada prinsip ekonomi. Kelemahannya dalam pasar bebas, yang pertama, adanya eksploitasi terhadap masyarakat ekonomi lemah oleh pihak ekonomi kuat. Yang kedua, dapat menimbulkan terjadinya monopoli sehingga merugikan masyarakat. Yang ketiga, munculnya kesenjangan ekonomi antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah. Yang keempat,
dapat dengan mudah menimbulkan perekonomian yang tidak stabil. Nah, biasanya pasar bebas ini akan menimbulkan globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi itu terjadi di negara-negara yang melakukan pasar bebas. Globalisasi ekonomi didefinisikan sebagai suatu kehidupan ekonomi secara global dan terbuka tanpa mengenal batasan teritorial dan wilayah antar negara satu sama lain. Sisi kegiatan investasi, perdagangan dan bergerak maju menuju liberalisasi perdagangan dan investasi dunia secara keseluruhan. Jadi, globalisasi ekonomi erat kaitannya dengan perdagangan bebas. Free trade, kita biasa kenal ya, atau perdagangan bebas berusaha menciptakan kawasan perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses aktivitas ekonomi dan perdagangan di mana negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa adanya hambatan, batasan, dan teritorial negara. Globalisasi ekonomi ini berarti adanya keharusan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus barang jasa dan jasa serta modal. Wujud nyata terjadinya globalisasi ekonomi menurut Henry Abeng terjadi dalam bentuk sebagai berikut. Pertama, globalisasi produksi. Ya, dalam hal ini perusahaan memproduksi di berbagai negara dengan tujuan agar biaya produksi jadi lebih rendah. Dilakukan baik karena adanya upah buruh yang rendah, tarif biaya masuk yang murah, infrastruktur memadai, ataupun karena adanya iklim usaha dan politik yang mendukung dan kondusif. Dunia dalam kondisi ini menjadi lokasi manufaktur global. Yang kedua, globalisasi pembiayaan. Jadi yang pertama globalisasi produksi, yang kedua globalisasi pembiayaan. Perusahaan global dalam hal ini mempunyai akses untuk mendapatkan pinjaman atau melakukan kegiatan investasi, baik dalam bentuk portofolio maupun langsung di seluruh negara di dunia. Contohnya nih, PT Telkom dalam upaya memperbanyak satuan sambungan telepon atau jasa marga, dalam usahanya memperluas jaringan jalan tol, telah menggunakan sistem pembiayaan dengan pola Build, Operate, Transfer atau BOT bersama mitra usaha dari mancanegara. Yang ketiga, globalisasi tenaga kerja. Hadirnya tenaga kerja asing dan gejala terjadinya globalisasi di bidang tenaga kerja. Global dalam kondisi ini mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai tingkatannya. Misalnya, penggunaan staf profesional dari tenaga kerja yang sudah memiliki pengalaman internasional atau pemanfaatan buruh kasar yang umumnya diperoleh dari negara-negara berkembang. Globalisasi jaringan informasi. Bentuk globalisasi jaringan informasi dapat dilihat pada masyarakat nih, suatu negara di mana dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari berbagai negara di dunia. Majunya teknologi antara lain lewat TV, media cetak gitu ya, ataupun saluran-saluran komunikasi lainnya yang makin maju membantu meluasnya pasar ke penjuru dunia untuk produk yang sama. Contohnya KFC gitu ya, terus Levi's gitu. Dia melanda pasar seluruh dunia. Akibatnya, selera masyarakat negara di dunia yang ada di kota maupun di desa menjadi selera global. Yang kelima, globalisasi perdagangan. Di bidang perdagangan, globalisasi terwujud dalam bentuk penyeragaman seluruh penurunan tarif serta penghapusan hambatan-hambatan non-tarif sehingga kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi makin ketat, cepat, dan fair. Dari globalisasi ekonomi ini, ada dampak positif dan negatifnya. Ya. Dampak positifnya, pertama meningkatnya produksi global. Jadi spesialis perdagangan, maka faktor-faktor dunia dapat digunakan lebih efisien, output dunia kian bertambah, dan masyarakat akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, yang pada gilirannya dapat berakibat pada meningkatnya pembelanjaan dan tabungan. Yang kedua, meningkatnya kemakmuran suatu negara. Jadi perdagangan bebas, mungkin masyarakat berbagai negara lebih banyak mengimpor barang dari luar negeri, menyebabkan konsumen lebih banyak pilihan barang. Selain itu, konsumen dapat menikmati barang dengan harga yang lebih rendah dan lebih. Yang ketiga, meluasnya pasar domestik. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara mendapatkan pasar jauh lebih luas dibanding pasar dalam negeri. Yang keempat, memperoleh lebih banyak modal, serta tingkat teknologi yang lebih baik. Modal yang dapat diperoleh dari investasi asing, dan terutama dinikmati negara-negara berkembang akibat kekurangan modal dan tenaga terdidik, serta tenaga ahli berpengalaman. Yang kelima, menyediakan dana tambahan bagi pembangunan di bidang ekonomi.
Pembangunan di berbagai sektor lainnya bukan hanya dikembangkan perusahaan asing, namun terutama investasi dari perusahaan swasta di domestik. Perusahaan ini kerap memerlukan modal dari bank atau pasar saham. Dana luar negeri, terutama dari negara maju yang masuk pasar uang dan pasar modal dalam negeri, membantu menyediakan modal yang dibutuhkan. Tadi dampak positifnya ya. Sekarang ada dampak negatifnya yang ditimbulkan dari globalisasi ekonomi. Yang pertama, menghambat pertumbuhan di sektor industri. Globalisasi ekonomi juga dapat menyebabkan negara-negara berkembang tidak bisa lagi memakai tarif tinggi untuk memprotek industri yang baru berkembangnya gitu ya, atau infant industrinya, sehingga perdagangan luar negeri yang cukup bebas menimbulkan hambatan bagi negara yang berkembang dalam memajukan sektor industri. Yang kedua, memperburuk neraca pembayaran. Nah, ini cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, jika suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak akan berkembang. Kondisi ini saja bisa memperburuk neraca pembayaran. Jadi, efek buruk lainnya terhadap neraca, yakni pembayaran neto pendapatan untuk faktor produksi dari luar negeri cenderung mengakibatkan defisit. Jadi, banyak investasi asing menyebabkan arus pembayaran pendapatan dari investasi luar negeri akan semakin meningkat. Jadi negara akan mengalami defisit, ya, dampak negatifnya. Yang ketiga, sektor keuangannya tidak stabil karena arus investasi modal atau portofolionya yang semakin besar menjadi salah satu efek dari globalisasi. Investasi ini meliputi partisipasi dana dari luar negeri ke pasar saham. Dan yang keempat, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam satu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Nah, itu terkait materi dari inisiasi kedua itu konsep dasar perdagangan bebas. Jadi Anda diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar globalisasi tadi, konsep tentang berdagang dan perdagangan bebas, konsep pasar dan pasar bebas, strateginya, dan menjelaskan kekuatan yang mempengaruhi perdagangan dalam pasar bebas, serta teori tentang perdagangan internasional tadi. Itu. Demikian pengantar untuk inisiasi kedua ini. Sekali lagi, jangan lupa kerjakan diskusinya dan kerjakan juga latihannya. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikut.